Bab 2. Malam hari Grisel terlihat sudah pulang kerja. Dengan wajah lesu ia merogoh tas kecilnya untuk mengambil sebuah kunci. Untuk membuka pintu kontrakannya. Ceklek. Suara pintu terbuka. Grisel pun masuk ke dalam dan melihat keadaan kontrakan yang terlihat sedikit berantakan. Dia hampir lupa jika tadi siang ia menolong kakak kelasnya yang bernama Raka. Ya tadi Kak Raka di sini, syukurlah dia sudah balik, berarti dia udah baik-baik aja. Ucap syukur Grisel yang lalu merebahkan dirinya untuk tidur karena sudah sangat lelah. Pagi hari di sekolah. Raka terlihat sudah sampai dengan seragam dan tas ransel yang ada di punggungnya. Raka belum memasuki sekolahnya, ia memilih menunggu hingga waktunya tiba masuk ke dalam sekolah. Raka menunggu bersama beberapa temannya yang juga baru tiba. Tepatnya di sebuah warung yang biasa ia tongkrongi dengan teman-temannya. Wajah Raka yang masih terlihat lebam, tidak mengurangi kadar ketampanannya. Malah Raka terlihat semakin keren di mata para wanita. "Kak, lo beneran gak mau balas mereka?" tanya Adi, teman satu kelasnya Raka yang sudah mengetahui jika Raka kemarin dikeroyok oleh anak sekolah lain, selepas aksi tawuran mereka. Raka menggeleng. "Gak perlu, gue lagi males," ucap Raka singkat. Raka yang terlihat duduk di sebuah bangku panjang dengan pandangan yang lurus ke arah gerbang. Seperti sedang menunggu seseorang. Teman-teman Raka sedikit kecewa karena Raka tidak ingin membalas mereka. Raka yang menyadari itu pun kembali berkata, "Kalau lo semua mau balas atau nyerang mereka terserah kalian, tapi gue gak bisa." Ucap Raka yang membuat mereka tersenyum. Entahlah Raka tidak mengerti mengapa teman-temannya selalu menurut padanya. Seolah dia adalah pemimpin, sedangkan Raka tidak pernah merasakan hal itu. Baginya sama saja dengan status teman yang tidak ada pemimpin yang harus mengikuti kemauannya. Raka melihat kedatangan Grisel yang baru turun dari ojek. Bergegas ia dengan setengah berlari menghampirinya. Tak lupa ia meraih tas ranselnya yang tergelak di samping, yang lalu ia pakai di punggungnya. "Gue cabut," pamit Raka pada teman-temannya, yang rupanya Raka sejak tadi Raka menunggu datangnya Grisel. Teman-teman Raka sedikit aneh pada Raka. Pasalnya Raka baru kali ini datang pagi sekali, dan kini ia terlihat semangat masuk sekolah. Adi memperhatikan Raka dari warung. Ia melihat Raka menghampiri seorang wanita, dan dia tahu jika wanita itu adalah adik kelasnya. "Wah, kayaknya Raka lagi jatuh cinta, noh lihat," ucap Adi menyuruh teman-teman yang lainnya melihat ke arah Raka. "Wih, seleranya bagus tuh, cantik," ucap Gio dan diangguki Adi. Adi dan Gio adalah dua teman Raka yang paling dekat. Mereka berteman, dari mereka masih menginjak bangku sekolah menengah pertama, SMP. Melihat Raka mulai mendekati wanita, Adi dan Gio merasa senang, pasalnya Raka selalu tidak mau berhubungan atau berurusan dengan wanita. Yang dikata Ika wanita itu merepotkan Raka yang sudah dekat dengan Grisel pun memanggilnya. "Grisel!" Grisel mencari sumber suara yang memanggilnya dan rupanya itu adalah Raka. "Kak Raka," ucap Grisel tersenyum tipis pada Raka yang juga terlihat tersenyum tipis padanya. Raka berjalan dan menghampiri Grisel. "Nih kunci lo," ucap Raka sambil menyerahkan kunci ganda kontrakan Grisel. Grisel menerima kunci itu dari tangan Raka. "Kak Raka udah baik-baik aja." Raka mengangguk. "Gue udah biasa." Grisel mengangguk mengerti Raka memang sering terlihat berantem maka tak heran jika di wajahnya selalu penuh dengan lebam. "Ya udah Kak, Grisel duluan ya." Pamit Grisel karena tidak mau masuk ke sekolah berbarengan dengan Raka. "Kenapa gak barengan aja, kita kan masuk sekolah yang sama udah depan mata juga, ayo," ajak Raka sambil menggandeng lengan Grisel.
Grisel sontak terkejut dengan perlakuan Raka yang tiba-tiba. Grisel menundukkan kepalanya saat mereka memasuki gerbang sekolahnya. Karena Grisel pikir ini pasti akan membuat heboh. Pasalnya ia tahu, Raka pria populer yang banyak dikagumi siswa perempuan di sekolahnya. Terutama cewek yang bernama Nindi, teman sekelas Raka yang sejak dulu mengklaim jika Raka adalah miliknya. Benar saja saat Grisel dan Raka mulai memasuki arena sekolah. Dugaan Grisel yang jika banyak siswa perempuan yang melihatnya bersama Raka menggeram marah yang tertahan. Melihat Grisel berjalan bergandengan dengan Raka, mereka menahan kemarahannya. Karena tidak mungkin jika harus melabrak Grisel di depan Raka. Grisel menunduk takut dengan tangannya yang mencoba lepas dari pegangan Raka. Raka mengerti dengan apa yang Grisel rasakan. Lalu Raka melihat sekeliling sekolah yang banyak pasang mata yang menatap tajam pada Grisel. Raka berdecih. "Cah, lo gak harus pedulin mereka, santai aja, kalau ada yang gangguin lo, gue yang urus." Ucapan Raka yang sama sekali tidak membuat Grisel santai. Grisel mendongak menatap sekelilingnya dengan heran. Raka, kelas Grisel kan di lantai 2, kita pisah di sini ya. Grisel mau ke kelas. Ucap Grisel karena Raka membawa Grisel bukan ke kelasnya melainkan arah ke kantin. Raka tersenyum tipis. "Lo tahu ini arah kemana?" tanya Raka pada Grisel yang tidak mau melepaskan genggamannya. "Kantin kan kak?" jawab Grisel. Raka mengangguk. "Gue lapar gara. Gara nunggu lo, jadi lo harus tanggung jawab nemenin gue sarapan di kantin?" Ujar Raka membuat Grisel tercengang. "Raka nih, masa gara Grisel, kan Grisel gak minta Raka nungguin." Kesal Grisel pada Raka yang menyalahkannya. "Udah deh lo gak usah banyak protes, tinggal nurut aja, apa susahnya sih?" ujar Raka pada Grisel sambil menduduki Grisel di salah satu kursi di kantin. "Lo duduk di sini dan jangan coba kabur, ngerti? Atau lo mau gue kasih tahu semua orang kalau gue pernah tidur di kontrakan lo?" Ucap Raka membuat kedua bola mata Grisel membola. "Biasa aja matanya, nanti menggelinding nyesel lo, tunggu di sini." Ujar Raka sambil terkekeh melihat kekesalan Grisel. Grisel mencebikkan mulutnya kesal. "Apa-apaan Raka, dasar tukang maksa, rese nyebelin pula." Grisel menempelkan wajahnya di meja dengan beralaskan tangan. Grisel memikirkan jika sekolah di sini tidak akan setenang dulu saat ia belum bertemu dengan Raka. Selama ini Grisel selalu menyendiri. Seolah ia buat jika dirinya tidak terlihat. Agar ia bisa sekolah dengan tenang dan tidak memiliki masalah apapun. Terlebih demi beasiswanya, yang memang menuntut Grisel menjadi anak yang rajin yang tidak pernah terkena skandal apapun di sekolah. Namun saat ini sepertinya ketenangannya mulai terusik. Grisel ia mengkhawatirkan beasiswanya jika suatu hari akan dicabut. Jika saja Grisel mendapatkan masalah di sekolah. Lamunan Grisel buyar ketika sepiring nasi goreng berada tepat di hadapannya. Membuat perutnya berbunyi seolah meminta untuk melahap nasi goreng tersebut. Grisel kembali mengangkat wajahnya, dahinya pun berkerut. "Raka makan 2 piring?" tanya Grisel polos. "Apa selapar itu Raka sampai pesan 2 piring? Gue gak makan piring tapi nasinya, dan cuma 1 porsi, dan satunya lagi buat lo, gue tahu lo juga lapar kan?" Jawab Raka membuat Grisel berdecak kesal. Bisanya Raka bercanda. Grisel gak lapar lagian Grisel gak ada duit buat bayarnya. Ucap Grisel lirih karena malu. Grisel memang tidak pernah membeli makanan di kantin. Karena menurutnya itu mahal dan sayang dengan uangnya. Ia lebih baik membawa bekal makanan dari rumah. "Gue gak minta lo bayar, gue cuma minta lo makan." Ujar Raka pada Grisel.
Grisel terdiam menatap nasi goreng di depannya yang sudah sangat menggoda perutnya. Makan jangan cuma diliatin, bentar lagi bel masuk, lo mau telat masuk kelas. Ucap Raka yang menyadarkan Grisel. Yang dengan segera ia melahap nasi goreng di hadapannya karena tidak ingin telat hingga menjadi masalah untuknya. Raka terkekeh melihat tingkah Grisel yang menurutnya lucu dan gemes. Pelan Grisel nanti tersedak. Ucap Raka perhatian pada Grisel. Grisel dengan susah payah menelan nasi goreng lalu minum teh tawar hangat yang sudah disediakan. Kan bentar lagi bel, Grisel harus cepet, gak mau telat. Gimana sih Kak Raka, kan Raka sendiri yang ngasih tahu biar cepet? Ucap Grisel sambil terus mengunyah nasi goreng yang diberikan Raka. Raka terdiam menatap Grisel kesal. Kapan gue ngomong cepet ke dia coba? Setelah itu ia pun menggelengkan kepalanya. Sepertinya gue harus sabar menghadapi Grisel ke depannya, pikir Raka.